gue bantu lo. Berarti lu udah satu grup sama Denny. Harusnya. Nah, harusnya Denny ini nyambung dengan saya gitu. Artinya Denny ini berpihak sama Agus. Terus kenapa podcast nggak jadi kalau emang udah? Kayaknya Denny ini marah karena aku ada sempat keceplosan bahwa Denny itu mendukung aku. Mungkin dia dikomplain atau makanya saya bilang, Den, kamu harus sayang Agus, jangan sayang Novi. Kalau sayang Novi ini ya jadi begini jadinya. Agusnya aja minta kalian damai, bro. Agusnya Ini- minta kalian damai. Agus dapat Iya. keajaiban bisa lihat lagi loh. Enggak bisa ya cahayanya. Orang dia tahu duit berapa duit. Kalau duit itu ya tidur aja kita ya mimpi duit kok. Ada videonya. Bener kan? Kan gue yang videoin itu. Iya kan katanya dia tahu ini duit berapa, 20.000 atau duit Enggak, berapa. warna aja. Agus sekarang udah nggak bisa. Serius? Lah video yang dia bisa lihat bajunya warna hitam, warna apa itu gimana? Itu nggak mungkin, itu fitnah. Mereka hanya buat seolah-olah kayak Lah Agus ada katanya lu yang videoin, gimana sih lu? Kan lu yang videoin Pak itu Pak. iya, tapi maksudnya hanya cahaya, bukan dapat melihat lagi. Karena itu akan merusak citra daripada profesi advokat. Itu sih, Bro. Kenapa dia datang ke rumah lu bolehin juga? Dia nanya, Jadi Denny Sumargo harus dipenjara? sebenarnya Enggak. penjara itu alternatif terakhir, harus dapat pelajaran aja. Pelajaran tuh apa kalau bukan penjara tuh apa? Ya, kalau tujuan dia menghampiri rumah saya itu kan hanya untuk sanksi sosial buat saya. Seolah-olah dia berani, dia hebat, kita pengejutkan kira-kira seperti itu. Ah, Tapi saya berusaha tenang aja lah gitu kan. ah. Nah, pas salaman udah mau salaman gitu, ya udah. Kalau saya lihat nyalinya juga nggak ada juga. Beda orang hanya mau ngetes tuh, dia antara takut juga. Ini gua Maksudnya pukul. yang nggak punya nyali siapa nih, lu apa dia? Mana ada orang datang marah, merasa dihajar terus ke rumah menyerahkan dirinya. Berarti lu nggak mungkin mukul kan? Nggak mungkin. Mungkin dia udah tahu bahwa gua nggak mungkin mukul. Yang dilakukan dia ke rumah lu dan sebagainya itu melanggar hukum. Kalau menurut saya udah mengganggu kenyamananku. Tapi kan atas izin lu. Ngapain saya izinin dia? Ngapain Denny ke rumah Lu saya? Sherlock bro. Loh, dia minta karena dia kan udah berapa ceritanya dia mau datangin gue. Tapi kan kalau Sherlock artinya ngasih izin bener kan? Ya Gua nggak kan? belain Oh, ya. nggak Gua, juga. Dia nanya, rumah kemarin ada paket Sherlock gua kasih izin. jujur aja, Denny itu pro saya bahwa dia curiga sama Novi. Dari mana dia dengan gaya hidup begini gini Lu curiga gini. sama Novi? Bukan Denny yang ngomong gitu. Bener. Oh ya. Nah, dan makanya ada dia katakan sama saya, ada kalimat, Novi, lu bagaimana cara mengambil donasi? Ya 3 hari bang, 3 hari, setelah 3 hari lewat itu kita tutup, sisanya kalau masuk itu buat operasional ODGJ ya. Di situ kaget Denny. Nah, Denny bilang sama saya, lu pakai itu. Dia minta Sherlock, saya Sherlock. Saya tanya kapan kamu datang gitu, datang gitu. Ternyata datang beneran. Gitu, gitu kan? Dan bagi kami operasi ini tanpa uang itu pun tetap jalan, tetap jalan. Kalau uangnya kurang, mana celengan buat wartawan, mana ada bantu? Ada, nggak ada yang bantu kan? Gara-gara apa? Gara-gara kalau ada uang ketemu 3 miliar kan? Itu. Tapi kita nggak buka celengan. Terlaluan kalau Novi sudah uangnya masih disimpan. Doa dan semangat buat Agus. Tolonglah beritanya dilurus-luruskan, jangan dibengkok-bengkokkan, jangan diadu domba. Kalau perlu kalian bilang iya, saya udah lihat matanya Agus, kasihan Novi, kasihan Gary, kasihan siapa namanya? Siapa namanya? Brian Ade. Brian. Dan buat pengacara-pengacara yang lainnya itu jangan baper ya, jangan baper, jangan ada lagi pengacara yang 1, ring 2, ring 3, tahu diri juga. Kalian itu kan bukan dicari sama Novi, kalian itu kan cuma menyodorkan diri ngejelekin kita. Nah, jadi total donasi kurang lebih ya guys, itu 1,5 miliar. Dan 1 M baru kemarin sudah dipindahkan ke Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, yaitu yayasan saya. Sudah di hold untuk pengobatan Mas Agus. Contohnya kemarin ada berobat pakai biaya pribadi di Rumah Sakit JSC sebesar 2 juta lebih, itu pakai uangnya 1 M itu guys ya. Dan sisanya sekitar 500-an itu ada di sana karena mereka yang meminta untuk tetap di sana, katanya untuk operasional 500-an kurang lebih ya guys. Jadi untuk yang minta kembali gimana ya, karena uang udah dibayar utang 100 juta, jadi gimana tuh, itu kan berarti berkurang. Dan uang donasi dari kami juga 25 juta. Ya mungkin nanti akan ditemukan jalan keluar, insya Allah nanti sama Abang Denny Sumargo juga kita bicara. Yang berjuang ini, yang mengumpulkan donasi ini adalah pihak Novi, dan ini menjadi pertanggung jawab Novi secara moral memang, karena ini faktanya ini adalah uang daripada masyarakat atau netizen yang mereka berniat tulus untuk membantu Agus dalam pengobatan. Namun pada faktanya sebagian dari tersebut
digunakan untuk hal yang lain, bukan pengobatan. Nah ini jadi masalah, gitu. Jadi ini bukan persoalan siapa yang salah siapa yang benar. Ini hal ini yang menyangkut sekali lagi saya katakan tadi, ini poinnya adalah adanya ketidakjujuran dari pihak Agus. Ini terlepas kita tetap prihatin dengan apa yang dialami Agus terkait matanya, tapi ini bicara soal mental, soal sikap hati, integritas atau kejujuran yang dipegang oleh masing-masing pihak. Demikian. Sekarang sudah banyak donatur bersuara, ya, bahkan ada yang lebih tajam, lebih keras, mengharamkan kalau uang itu digunakan untuk pengobatan Agus. Ya. Selesai, clear udah. Jadi tidak perlu duduk bareng, tidak perlu bicara masalah ini dan itu. Ya, diperkuat lagi. Agus sudah mengatakan, uang untuk apa uang? Harga diri saya lebih penting. Nah, ini kan sudah jelas. Dan juga penasihat hukumnya juga sudah mengatakan, jangan ribut-ribut masalah uang lagi. Uangnya sudah. Ya, itulah makanya ini kan jadinya kisru, jadinya kacau. Agus ya kemarin pas gua ketemu, jujur aja hati gua luluh, hati gua tuh langsung lemah sekali, hati gua tuh langsung berasa seperti ada satu pukulan besar begitu. Aduh, andaikan gua yang ada di posisi Agus saat ini, gua mungkin tidak akan sekuat Agus. Tapi dalam hal ini mungkin teman-teman harus garis bawahi. Gua lihat ada pihak lain yang mencoba untuk menunggangi perkara tersebut. Ada pihak lain yang mencoba untuk membuat perkara tersebut semakin panjang, membuat perkara tersebut semakin tidak ada habisnya. Ada pihak-pihak lain yang ingin menguasai uang tersebut, ingin menguasai penuh uang tersebut gitu, uang yang dimaksud tersebut, uang donasi tersebut. Sehingga hal itu adalah hal-hal yang menurut gua tidak baik. Orang yang ingin menguasai itu, saya tidak mengatakan itu adalah kuasa hukumnya, akan tetapi gua kemarin pada saat live ada seseorang, enggak mau sebut namanya, mungkin teman-teman netizen sudah bisa paham siapa orang tersebut. Dia tiba-tiba teriak di belakang, seolah-olah dia yang paling strength, dia yang paling ingin agar uang tersebut segera dikuasain oleh Agus. Dia yang menimbulkan kesan bahwa seolah-olah Agus harus menang atas uang donasi tersebut. Nah, mungkin teman-teman akan paham betul bahwa siapa itu. Pesan gua untuk Agus dan Elmi istrinya, yang menjalani kehidupan ini adalah kalian. Jangan mau dipengaruhi oleh siapapun. Ingat, kalau hanya memang urusan uang, penghidupan dan lain-lain, intinya begini loh. Ketika Agus melakukan pengobatan mata, sembuh katakan, atau mungkin nggak sembuh pun akhirnya sudah mendingan, karena kan memang katanya ada vonis dokter yang katanya itu akan membuat Agus mengalami gangguan penglihatan secara permanen. Kalau memang itu terjadi, ada sisa uang tersebut juga tentunya akan diberikan kepada Agus karena itu haknya Agus. Agus bisa pakai itu untuk penghidupan selanjutnya. Jadi ya tetap ini kembali lagi ke Agus. Yang dikhawatirkan bagi para donatur dan bagi Novi sendiri adalah, dari pihak yayasan sendiri adalah, uang tersebut belum dipakai untuk proses pengobatan atau penyembuhan. Uang tersebut sudah dipakai untuk hal-hal yang lain. Artinya tujuan atau hal-hal tersebut adalah hal-hal yang justru melindungi Agus. Justru hal-hal tersebut adalah upaya-upaya untuk melindungi Agus terhadap Agus. Gunakan hati nurani kamu. Kamu manusia, kamu punya hati, kamu punya pikiran yang kamu bisa gunakan untuk kamu renungkan. Berita terbaru hari ini. Polisikan Farhad Abbas, Denny Sumargo enggan ambil pusing. Aktor sekaligus presenter Denny Sumargo enggan ambil pusing dengan laporan pengacara Farhad Abbas. Menurut Denny Sumargo, publik akan menilai mana sisi yang benar atau tidak. Oleh karena itu, dia tidak peduli. Kalau ditanya pribadi, saya nggak menganggap lapor Farhad Abbas itu penting. Karena orang bisa menilai mana baik, mana salah, mana benar, kata Denny Sumargo di kawasan Bandung Hilir, Jakarta Pusat hari ini. Pria yang akrab sering disapa dengan Densu tersebut mengaku sudah menduga akan dilaporkan Farhad kepada polisi. Tak menampik, Densu merasa laporan yang dibuat Farhad Abbas mencemarkan nama baiknya. Kalau ditanya secara hukum, saya merasa iya, mencemarkan nama baik, katanya. Kandidat demikian. Densu menyatakan siap menghadapi laporan yang dilayangkan oleh Farhad Abbas. Saya sih nggak panas ya, cuman kalau dilaporkan ya harus dulu hadapi, ujar Densu. Disinggung soal rencana melaporkan balik, Densu tampaknya belum berpikir untuk melakukan hal tersebut. Karena saya tidak menyerang, mungkin belum imbuhnya. Sebelumnya, Farhad Abbas melaporkan diri atas dugaan diskriminasi ras atau ujaran kebencian di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut bentuk dari kedatangan Densu ke rumah Farhad Abbas untuk menagih dugaan ancaman pukulan. Bagaimana menurut Anda?